Lu. Situ. Ini. Halo. Sini. Halo. Apa kabar? Ya. Selamat Hari ini Selamat- lagi deh. selamat- Video lagi. Gini lagi. Selamat Garuk-garuk mulu sih. sore. Cie. Pada saat ini sore. Pada saat ini Mungkin sore. pada nontonnya Bisa pagi, bisa malam, bisa siang, bisa sore, ya kan. ya Tapi selamat sore untuk yang hari ini. nontonnya sore aja. Selamat sore untuk hari ini. Kan belum tentu hari ini. Belum tentu sore nontonnya. Ya, selamat datang teman-teman sekalian, friend-friend. Apa kabar? Sehat? Sehat. Sehat. Gitu. Suaranya mana sebelah sana? Oh, sehat. Alhamdulillah. Jadi selama pandemi aman-aman aja semua ya. Alhamdulillah. So, balik lagi bersama gua Konde. Orang Setiawan. Namanya orang Setiawan. Saya orang. Oh iya betul. Betul. Tolong editor bemper. Oke, so kita sebenarnya hari ini banyak banget nyoba motor. Sebenarnya ada dua, ya. Iya. Tapi kita bahas satu dulu ya. Bisa biar nggak kepanjangan. Ya, biar agak panjang, betul. Nah, Biar yang nggak kepanjangan. biar agak panjangan apa biar agak nggak? Biar nggak kepanjangan. Oh, biar nggak kepanjangan. Tiba-tiba buram mata gue. Oh iya. Perlu Mungkin adjust. karena udah maghrib Iya, perlu adjust. itu ada ininya juga. Ada apa? Iya, perhatian banget. Oh iya. Kamu perhatian itu. Oke, yang pertama adalah Adalah yang mana? tak tedis gitu dulu. Baru nah, jadi botak keriting gitu. Royal Enfield Himalaya. Himalayaan. Terus buka tirai. Yang ono. Oh iya, yang ini, Royal Enfield yang ini. Nah, jadi kita udah tes, gua sama Mbah udah tes jalan-jalan hari ini. Gue gerah juga sih sebenarnya hari ini, cuman alhamdulillahnya hari ini agak mendung-mendung, nggak mendung. Yoi. Alhamdulillahnya nggak hujan, jadi nggak terik hari ini dan enak banget buat take. Semuanya bagus, alhamdulillah semua mendukung. Himalayan, dari lu dulu. Jadi gue dulu. Gue kalau dia technical spek sejarah mungkin udah banyak ya di ini ya. Ya, Diceritakan. Cuman basicnya ini adalah merek Inggris yang dulu pertama nongol itu awal abad 20. Ya. Kemudian sekarang udah diambil sama India. Ya, India ya. Tetap mempertahankan ciri Inggrisnya. Kayaknya barang-barang Inggris lagi dibeli India ya. Iya, Salah satu. balas dendam. Ya, tetangga sebelah juga kan yang cuma 3 huruf itu juga kan dari India juga ya. Iya. Sekarang ya dipegang India. Gitu. Jadi ya, Menurut lu dari motor ini kan ini India yang bikin ya. Secara build quality-nya gimana? kalau gua nggak masalah sih pabriknya mana, menurut gua nggak ada masalah dengan build quality ya. Oke, enggak maksud gua kan lu udah nyoba maksudnya secara build quality itu berarti secara udah jadinya nih dari assembly kan, dari shock, dari handling, dari apa semua mungkin lu pegang tadi, body lu pegang torsi dan lain sebagainya, engine build quality secara overall. Secara overall ini ininya ya, kesimpulan gue ya, Hmm. besi. Secara kesimpulan besi. Besi.
Jadi cirinya tuh besi. Jadi mungkin karena India ya, dia di metalurgi itu top banget lah. Oh, Jadi oke. konsep gue terhadap ya ini kita ngomong Royal Enfield lah, besi gitu, besi. Jadi memang ya ini lebih ke ya besi, bener-bener besi gitu. Oleh sebab itu Jadi sehingga motornya berat. Enggak, gue soal karena kalau ngomongin Himalaya menurut gue sih ini berat motornya berat loh. Dibanding maksud gue 400 cc satu silinder, ya kan? Betul loh. Betul kan gua 410 kan? Korek Cemiwi ya, tapi kalau nggak salah 410 cc-nya. 410 satu silinder. Terus ya dengan ada tubular ini dengan konsep adventure ya. Dengan konsep adventure itu menurut gue berat. Apakah karena boxnya juga? Enggak, memang overall. Jadi udah makanya gue bisa bilang simpulan ini besi banget gitu. Berat, terus gue lebih cenderung ke nggak sekedar berat karena dia suspensi apanya udah lumayan, jadi lebih ke mantep aja gitu, lebih ke mantep. Dan ini monoshock belakangnya? Iya monoshock. Kalau buat gitu memang berat, cuman gue lebih cenderungnya ke mantep ya kalau dari riding experience. Tidak yang terus kalau Jepangan kan kayak ringan banget gitu, ini apa sih gitu. Kalau ini tuh yang gitu. Mantap. Tapi gininya tuh mantap ya, bukan yang kayak aduh kenapa terlalu berat atau bukan gitu ya. Bukannya terus meleot enggak. Ini rigid nih ya, besi maksudnya. Rigid positively ya gitu ya. Oke. Terus kalau dari RE ini kan konsepnya klasik ya. Klasik terus kebetulan ini kayaknya baru kali ini dia ngeluarin tipe yang adventure. Baru kali ini kayaknya. Karena kalau zaman dulu kayaknya klasik-klasik. Iya, yang model-model gitu kan. Terus tapi dia ngambilnya klasik tahun 80-an. Ya, model kayak model lampunya, terus ada windshieldnya gitu, model lampunya di situ, terus model tangkinya, terus kekotakan desain secara keseluruhan tuh ngambilnya desain-desain 80-an sebenarnya. Old school lah. Ya, itu bisa dilihat kayak model BMW seri R yang buat apa namanya? Paris Dakar tahun 80-an segitu kan modelnya lampunya kotak-kotak kayak gitu. Jadi kalau dari desainnya gitu. Terus kalau dari apa lagi ya? Dari power torsi 400 cc satu silindernya. Kalau gua refer ke mesin yang bukan tipe kayak gini, sebenarnya mesinnya mesin yang sangat tangguh. Apa gimana? Long stroke ya kalau menurut gua sih, karena dia mesin model lama dia pasti long stroke. Biasanya memang RPM-nya jadi rendah, terus teknologinya juga sebenarnya teknologi mekanikalnya itu lama punya. Jadi ya tenaganya ya tenaga lama gitu. Jadi lebih ke smooth. Orang bilang sih lemas, tapi gue cenderungnya smooth karena gue cenderung berpikiran positif gitu. Iya betul. Kita harus selalu positif. Smooth, jadi smoothnya ya ada tenaga smooth tidak. Tapi karakter smooth mesin itu proporsional sama karakter smoothnya suspensi gitu. Oke. Ya, jadi kayak gitu. Jadi sebenarnya smooth di sini, suspensinya smooth. Terus handlingnya juga enggak berat ya, tidak berat tapi ya gitu kayak mau dibelokin tuh kayaknya set gitu, tidak. Dan yang tuh enggak bisa. Jadi ini belang lagi kalau enggak salah ya. Iya, 2118. Iya. Gitu. Jadi konsepnya tuh tergambar di situ semua. I see. Itu dari smoothness-nya ternyata total. Karena ada kan yang tenaganya smooth kayak yang enteng terus kayaknya bisa dibicuk-bicuk gitu ini bet jadi ekspektasi handlingnya tuh ekspektasinya motor ini lincah kenceng, tapi begitu digas gitu kan nggak ada. Kalau ini emang semuanya tuh udah sesuai aja. Ini bukan karena tuh ya tadi lu bilang kan besi kan, iron ya, maksudnya lebih rigid gitu kan, besi. Bukan karena emang mesinnya dismoothin aja gitu ya, tidak dibikin yang gitu, enggak begitu. Enggak, karena ini konsepnya memang lihat aja model mesinnya kayak gitu, dia klapnya 2 aja. Desain mesinnya itu long stroke,
model mechanical engineering lama memang itu yang diciriin sama Royal Enfield kan. Jadi karakternya itu memang karakter lama. Jadi kita menurut gue sih jangan expect itu sebagai sesuatu yang sekarang gitu. Betul. Karena gue expect-nya demikian, makanya tadi gue bilang sama Brandon waktu gue jalan, jangan terlalu expect terlalu gimana-gimana dengan motor ini, tapi kita cari nyamannya, karena memang gas-gasannya smooth dan sok empuk. Jadi semuanya smoothnya dapat rata gitu. Iya. Gitu. Oh, jadi memang konsepnya ke Himalaya ke situ. Menurut gue gitu ya, gue akan lihat dari pertama dari konsep motor dari pabriknya sendiri, sehingga dia ngeluarin tipe mesin kayak gitu, tipe mesin kayak gitu, tuh karakternya demikian gitu sebenarnya. Mantap. Betul, mantap. Berarti yang dibilang Omset itu menyimpulkan apa yang tadi sudah gue sampaikan dan gue pikirkan. Jadi memang tidak bisa di-expect terlalu kayak mungkin ada torsinya enak, atasnya enggak, atau misalnya bawahnya nggak begitu enak tapi atasnya enak. Ternyata bukan begitu. Oh iya betul. Jadi balik lagi tadi apa yang gue sampaikan adalah teman-teman bahwa motor ini tidak bisa di-expect terlalu torsinya gede, atasnya nggak ada, atau bawahnya nggak begitu ada, torsinya ada gitu. Enggak, makanya tadi kayak gue bilang waktu gue tes adalah power bandnya rata. Ya, jadi lebih nggak ada yang kecut-kecut gitu. Emang menurut gue kalau dari start terus gitu, kayak ada torsinya sedikit gitu. Tapi begitu udah mulai 2,5-3 ribu ya udah rata aja. Iya. Larinya gitu. Tapi kalau misalnya lu bener-bener lihat speedometer, tapi gue nggak tahu ya, kita lihat lagi nanti di VT. Itu speedometernya kelihatan apa enggak, itu sebenarnya cepat loh. Iya. Maksudnya 0 terus cepet 20 tiba-tiba gitu. Dengan RPM yang cuma segitu. Dengan RPM yang cuma segitu. Maksudnya terbilang gue sih cocok sama Himalayan ya. Maksudnya ini bisa dipakai juga buat daily commute ya, tidak panas. Terus kebetulan ya kalau misalnya memang sudah ada bawaan bagasinya si Silver itu cukup banget sih. Bawa laptop kayaknya masuk. Terus ya kan, bawa laptop kayaknya masuk, bawa baju juga oke, dan otomatis lebih aman ya kalau misalnya itu tidak pecah atau tidak apa, kalau jatuh dan lain sebagainya. Kalau misalnya bersih-bersih dan lain sebagainya juga lebih mudah angkatnya. Terus yang gue suka adalah motor ini dikasih racer. Ya, jadi gue nggak tahu dasarnya seberapa si stang itu ya, si stang ini. Tapi ini udah pakai racer, tapi lebih 1 jari 3 sentian ya naik. 3 sentian naik kira-kira. Sekitar 3 sampai 5 senti kayaknya. Ini jadi tapi nggak ketinggian, nggak kerendahan juga. Jadi pas aja segitu gitu. Terus nggak capek aja gitu bawahnya. Terus kan mungkin kalau ketinggian tangan lo agak gitu ya, agak mengsel gitu. Jadi kalau opling agak capek, ini nggak pas aja gitu. Terus buat manuver gitu-gitu enak. Terus buat kalau misalnya ini sih gue kebayangnya kalau misalnya kita tiba-tiba jalan rusak gitu ya, terus kita berdiri nih, ini pas aja. Itu pas berdiri, jadi tidak terlalu tidak terlalu bawah, benar. Agak ringan. Betul. Itu nanti kalau torsi kelihatan deh. Gue tadi coba narik, gue nggak lihat RPM, gue ngoprek di situ aja. Mudah-mudahan kelihatan di kamera ya. Jadi nanti kelihatan kira-kira itu torsi paling enak itu dari situ RPM. Ya betul. Kalau gue tadi lebih ke mau coba di atas mau coba di atas karena di bawah kan udah tahu nih gitu kan segitu. Terus gue mau nyoba, ya kita tarik, gue bilang coba sampai atas. Turunnya sih 1000. Begitu di 6000 turunnya 1000-an gitu. Tidak terlalu drop terlalu jauh, dan ngangkatnya sih ya nggak buat nggak gitu, tapi bat gitu ya. Enak lah motor ini. Itu Jawa Tengah sih. Oke, nggak capek. Joknya juga empuk. Posisi duduknya oke. Kan enak. Maksudnya biasanya kan kalau adventure tuh kalau adventure itu GS sih lebar. Memang adventure tuh dibikin harusnya supaya tidak capek jauh-jauh. Tapi ini agak sempit sih menurut gua, karena agak kecil. Waktu kita nyoba GS kan agak lebar ya. Nah ini agak sempit tapi nggak bikin capek pantat. Empuk deh pokoknya. Terus enak deh, ergonomis itu. Gua sukanya tuh ada kompasnya ini. Oh iya, ada kompasnya, bener. Tadi gue bilang ada kompasnya SE, tapi gue nggak tahu di jalan tadi apakah hidup kompasnya, karena gue nggak merhatiin banget. Digital ya? Oh hidup, tapi ya dia pindah ya. Itu lebih ngarahin ke utara. Jadi kalau kita mau kabur sendirian entah kemana, ya ketahuan dia langsung kok. Jadi kalau kita ngadep kemana, dia misalkan south, tulisannya ada S. Panahnya ada, hurufnya juga ada. Ya betul. Ya sih tadi ada SE, terus gue jadi S. Tadi lengkap juga ya, ada gear position, ada odometer, ada trip.
Itu namanya MID-nya cukup inilah. Ya cukup lengkap kok, berguna lah. Terus modelnya keren, makanya gue suka modelnya. Jadi dia bisa kali ya dipasang di NMAX. Bisa. Ya kan? Di motor gue juga bisa. Betul. Jadi konsep analognya itu dia terapkan ke situ walaupun ada digital tapi kecil-kecil. Ya, analog. Betul. Tapi kelihatan, maksudnya tidak kekecilan tidak ini tapi kelihatan semua terus bagus gitu. Ya sesuai temanya klasik agak orange gitu ya. Gue senengnya kan analog tuh kalau digital tuh kadang-kadang angkanya tuh berubah-ubah gitu kan, jadi mesti gini banget. Kalau analog tuh kayak lihat dari gitu kelihatan gitu jalannya, enak kayak gitu. Dan yang gue sayangin sih ini kenapa MPH-nya di dalam, KMH-nya di luar. Biasanya gitu kalau negara yang ini KMH, yang KMH-nya di luar. Oh ya kan, maksud gue kan kalau MPH-nya di luar lebih keren aja. Itu di Amerika nanti MPH-nya di luar, KMH-nya di dalam. Biasanya gitu. Ya, itu tergantung negara ininya biasanya sih. Setahu saya. Dulu mobil saya, mobil bapak saya deh. Mobil gue soalnya MPH-nya di luar. Gitu, jadi gue lebih ke riding experience gitu. Karena untuk spek apa orang itu udah pada tahu lah. Dan banyak kan orang kalau kayak test ride itu dia punya kayak patokan sendiri. Ini RPM tingginya berapa, ininya berapa. Kalau gue lihat konsepnya dulu, ini mesinnya gimana, kendaraan ini pabriknya siapa, terus maunya dia gitu gimana, ya gue mengendarai sesuai ekspektasi mereka lah. Betul. Ekspektasinya kita menyesuaikan jadi dapat nikmatnya gitu. Tuh, makanya kita sebutnya Medeville motorcycling. Betul, bukan motorcycle, kita motorannya yang lebih di betul. Kita experience riding-nya daripada paling sekian enggak, kita enggak begitu. Karena gue juga nggak mampu. Jadi itu cuma bisa mbak. Jadi gue lebih ke riding experience-nya aja. Oke, ya itu jadi Medeville motorcycling itu lebih kepada riding experience. Betul, karena gue tidak mampu melakukan itu seperti kayak ini RPM sekian, torsinya sekian, ini terus gue lari buat gitu. Waduh, gue belum sampai situ. Mesin lama, teknologi lama, mekanika lama. Ya. Ekspektasinya RPM tinggi ya nggak dapat. Ya betul, dan ya kan gue newbie tol ya, kan beda sama Anda. Tuh, jadi itulah kami. Jadi kalau misalnya mau nanya riding experience, biasanya review kita lebih ke banyak riding experience daripada kayak ngejar torsi sekian dan sebagainya gitu. Lebih ke nyaman, enggak buat harian gitu. Kita lebih review seperti itu ya. Iya. Makanya gue tadi bilang pas lagi jalan, gue pengen tahu kalau misalnya bawa harian ini seperti apa, karena tadi kayak gue bilang boxnya itu lebih lebar dari stangnya sepertinya. Gitu, karena kan dikit ya kan, karena bawa Goldwing kan udah ketahuan lu pasti bawa box. Kemarin bawa ST lu pasti udah bawa box. Itu aja gue waktu bawa ST aja agak sedikit kayak ini ya kayak takut nyangkut orang, karena biasa karena kan review kita sebelumnya motornya gitu doang. Ya motor lah. Oke, gitu deh. Jadi menurut gue motor ini recommended buat harian, nggak panas sama sekali. Ya, tidak ada panas-panasnya sama sekali. Gue ganti-gantian dari tadi sama Mbak, nggak ada panas-panasnya sama sekali. Terus remnya juga smooth, enak. Semuanya enak. Engine ya tidak ada torsi berlebih ya. Cuman gue ada catatan tuh transmisi. Kalau downshift itu ininya koplingnya mesti bener-bener pasti, sama downnya juga harus yakin banget kalau dia kayak nggak nyangkut gitu. Oh iya. Kalau nanggung kayak nggak nyangkut. Ya. Sama. Soalnya karena si Himalayan ini kalau gue perhatikan dia itu si gearnya itu pendek. Jadi antara footstep terus ada gear gitu ya. Nah dia nih bikinnya twin. Kayak siapa ya? Fiction itu namanya heel and toe. Ya heel and toe. Nah heel and toe-nya itu terlalu pendek menurut gue. Jadi kalau lo taruh ini kaki, dia tanggung nih, lu maju dikit kena, mundur dikit kena gitu. Jadi kayak misalnya mungkin kan kalau misalnya dibikin cuma satu doang, cuman heel-nya doang. Toe-nya doang. Kalau toe-nya doang, depan doang. Itu kan berarti bisa tak gitu. Kita sudah pasti otomatis dengan pikiran, oh ini berarti gue cuma nyongkel atau nginjak doang. Gue tadi cuma gitu doang loh padahal. Nah, gue nggak nginjak. Oh lu nggak nginjak ya? Karena gue merasa ada belakang, jadi otomatis kaki lo kayak gitu. Nah, ternyata sometimes gue miss gear. Kalau gue pas turun biasanya miss gear. Kayak nggak pas. Jadi harus namanya bahasa Inggris apa? Sure footed gitu ya. Iya, harus benar-benar plak gitu. Itu aja catatannya. Catatannya itu doang sih. Kalau sama ini tadi pas agak panas, bensinnya remes-remes gitu di tutup bensinnya agak. Tapi gue nggak tahu apakah di motor yang ini apakah Himalaya lainnya juga. Tapi itu udah lama banget lagi. Itu udah jalan-jalan kemana-mana.
gitu. Terus oh iya, bagasi juga gede. Bagasi tadi udah lumayan ya, udah kelihatan gitu. Ya nggak bisa lah kalau naruh helm mah. Ya itu beda sih, ini pannier sih, lebih ke pannier. Betul. Terus ya kebetulan yang ini ada panniernya. Ya betul. Terus ini windshield enak, pas posisinya. Terus lampu sebenarnya ini kalau malam ngebantu banget, terang banget lampunya. Sama ini yang apa kayak pegangan lampunya, rangka-rangkanya itu bisa buat pegangan kita kalau mau misalkan motornya jatuh apa bisa buat narik ya, juga gitu. Betul. Itu juga safety-nya juga. Jadi overall nih motor kalau gue bilang rekomend. Silahkan dibeli sih. Iya dong. Iya, beli aja. Benar. Cuman ya itu harus kita menyesuaikan dengan konsepnya gitu. Ya betul. Ekspektasinya harus gitu. Menurut gua sih gitu. Gua kalau beli motor itu lihat motornya gimana, karakternya apa, gua pergunakan itu sehingga dapat kenikmatan buat ridingnya gitu. Ini kayak buat ke mall oke, buat jalan puncak oke, buat adventure oke, cocok. Proof. Alah. Ping. Kayak apa approve besar terus vlogger. Iya. Wah, ini approve. Gitu banget. Kira-kira gitu. Pokoknya yang pasti ini motor suspensinya empuk banget, enak. Lo nggak ada rasa kayak jalan. Empuknya tidak ambles menurut gue sih, tidak. Iya, tidak ambles. Jadi ada dampingannya sesuai. Ada yang terlalu empuk yang dia lep gitu. Iya. Terus malah begitu dipakai malah jadi gitu. Enak. Ini enggak, ini enak. Overall oke. So itu Himalayan. Nanti kita lanjut ke klasik bullet di video berikutnya. Jangan lupa. Oh iya, jangan lupa. Yang lewat itu siapa? Yang lewat itu ada like. Oh iya. Ada like, ada subscribe, ada komen, ada share, ada play, ditonton. Nah, ditonton sampai habis. Iya, betul. Jadi jangan lupa terus dukung dan support terus MTVL Indonesia. Lah. Pengen banget ini MTVL Indonesia. Saya dulu juga ada kan? Nggak tahu. Ada. MTVL Motorcycling, support terus kita dan semoga kita bisa terus berkembang sama friend-friend semua. Ya. Bye-bye.